Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya. Buku ini adalah sesuatu bingit buat saya karena Bang Ihsan ini kita manggilnya suhu dan kami sering berdiskusi. Buku yang diomongin bertahun-tahun. Berapa tahun, Pak? Ngomong aku lagi menulis buku ini ribet banget. Ini selesai juga dan terbit juga. Applause dong, ini perjalanan akademik yang berbasis pada pengalaman empirik dan analisis yang bukan hanya analisis secara ilmu pengetahuan tapi juga secara kebatinan dan alhamdulillah bukan kejiwaan ya Bang. Dengan kejiwaan menulisnya. Jadi bagi saya pribadi tidak secara detail, tapi buku ini terdiri dari 5 bagian begitu dengan 17 tabel dan 17 grafik. Bang Ihsan ini selalu membuat simbol-simbol yang saya kira bukan hanya sekedar gue mau 5 bab gitu memang ya. Karena pasti ada maknanya, ada makna simboliknya dan kemudian dari ini semuanya simbolik dari warna, dari apa, dan permainan simbolik ini juga ditularkan dalam penyelesaian disertasi saya, ya, yang juga ini adalah pembimbing disertasi yang kemudian ngomporin karena tesis saya adalah tentang kekerasan negara, filsafat politik begitu. Saya membongkar beroperasinya suatu model kekuasaan otoritarian dan totalitarian ya. Saya membongkar prosedur dan mekanisme kekerasan negara pada masa otoritarian dan totalitarian begitu. Lalu kemudian ditemukan dua mekanisme begitu dalam satu mata uang yang disebut dengan propaganda dan teror. Nah, ketemu sama Bang Ihsan, kenapa kamu nggak bicara soal yang dulu itu saya membandingkan bagaimana metode kekerasan pada era Hitler dengan Nazinya dan kemudian kita membuat komparasi sederhana dengan perbandingan dan analisis terhadap yang dilakukan oleh Orde Baru pada masa itu. Tapi Bang Ihsan memantik pemikiran saya berikutnya. Kenapa kamu tidak bicara soal simbolik torture, yang kekerasan simbolik begitu? Sehingga kemudian di dalam buku ini saya belum secara jujur belum membaca Perhara Bangsa ya. Saya tidak mau berdebat apakah kenapa judulnya ini, kenapa begitu, enggak. Buku ini saya jamin berguna banget, terutama bagi politisi. Di sini menggambarkan beberapa simbolik torture, kekerasan simbolik yang tidak secara kasat mata terlihat, tetapi kekerasan itu terasa dalam akibat adanya korban. Korbannya mungkin nggak berasa. Kekerasan simbolik itu melahirkan seperti apa namanya Bang yang kasus penculikan yang Abang bilang? Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu adalah satu contoh kasus yang sangat tepat untuk menggambarkan kekerasan simbolik yang juga digambarkan di dalam buku Perhara Bangsa. Korban tidak merasa sebagai korban, tapi malah justru kadang menikmati. Seperti pada peristiwa Stockholm, ketika orang yang diculik bukan hanya tidak mengakui dia sebagai korban, tapi dia bukan hanya jatuh cinta, tapi adore, tergila-gila sama si pelaku kekerasannya. Jadi di sini menggambarkan beberapa kekerasan simbolik menurut saya yang penting, sehingga bacaannya tidak bisa membaca secara menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Tapi menurut saya ini memang tidak bisa dibaca hanya dengan kemampuan akademik, tidak hanya bisa dibaca dengan rasionalitas akal, tapi karena tadi juga dipresentasikan bagaimana ada ayat-ayat Al-Quran Karim begitu, sehingga pembacaan ini
mungkin harus diawali dengan mengucapkan basmalah. Karena ini nggak bisa, harus ada. Ya makanya saya bilang ini beda tipis antara penjiwaan dan kejiwaan. Di sini banyak senior, para tokoh, ada Ibu Fadila Supari yang dulu kita adalah kami sering berdebat di Komisi 9 begitu tentang soal vaksin dan segala macam. Saya menentang keras adanya vaksin, pembangunan vaksin flu burung. Tapi itulah hebatnya, bahwa perbedaan pandangan itu bukan berarti kita bermusuhan gitu. Bahwa apa yang disampaikan prahara bangsa di dalam prahara bangsa ini menurut saya bukan berarti kita harus jadi nyinyir gitu, julid begitu ya, atau cukup dengan memaki, tetapi sebetulnya apa sih yang bisa dikontribusikan dari pemikiran-pemikiran ini. Mungkin juga tadi disampaikan sama abang yang dari DPD bahwa mungkin oligarki akan pakai ini. Terus kenapa kita yang mengaku tidak di kubu oligarki tidak pakai konsep-konsep yang ada di sini? Menurut saya ini penting banget, sehingga buku ini juga menawarkan suatu definisi, quote and quote definisi dari demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya sekedar mengungkapkan pendapat, bebas berbicara, tapi makna dari demokrasi kalau menurut Bang Ihsan yang selalu disampaikan adalah bagaimana dalam demokrasi itu sebetulnya diberi ruang, ada affirmative action, sehingga keputusan politik itu betul-betul diintervensi oleh kehendak rakyat yang dipagari oleh konstitusi. Kalau saya tidak salah mungkin begitu. Kalau saya salah, ya mohon maaf, Pak Lanyala di sini ada senior saya. Kalau saya salah, ya namanya juga bininya supir bajai begitu ya, orang terowongan se-Indonesia. Jadi sekali lagi, Bang Ihsan Budi Nursi, selamat. Kalau tadi ada yang mengatakan, saya kasih bocoran ya. Kalau tadi Bapak yang di Pak Edwin mengatakan gimana sih ini awal mulanya bagaimana, konsepnya sebenarnya mungkin ini kan kesingingin sebelumnya gimana gitu ya Pak Edwin ya, kalau saya tidak salah. Nah, saya sama Bang ini kemarin kita udah diskusi ringan-ringan begitu, kita sedang mencoba membedah dari konsep Undang-Undang Dasar tadi. Untuk abang yang nggak dipercaya oleh istrinya terus pulang, 18 Agustus 1945 di situ bagaimana ada Undang-Undang Dasar yang kemudian diamandemen. Itu sebenarnya bukan hanya diamandemen, penjelasan itu loh dihapus. Paling sebel itu penjelasan kok dihapus, tidak berlaku. Ya, mestinya kan penjelasannya juga dibawa gitu. Undang-undang biasa aja ada penjelasan kok. Ada penjelasan, ada peralihan. Kok undang-undang dasar nggak ada penjelasan begitu? Nah, di situ turunannya nanti ada konsep bagaimana sebetulnya kita menganut sistem desentralisasi konstitusional sebagai lawan dari federalisme yang ditawarkan atau dipaksakan oleh Belanda melalui perundingan. Ya, akhirnya adalah perundingan meja bundar, Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Kita sedang membongkar itu karena kami berdua memang kebetulan kita alhamdulillah ya Bang dapat arsip-arsip tua yang memperlihatkan ada roadmap pembangunan pertama terdiri dari 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf. Ya, itu teknokratik pertama based on 4 postulat. Pertama adalah Indonesia negara, bukan negara federal tapi desentralisasi dengan perspektif NKRI, daulatnya atas seluruh wilayah. Ada deklarasi Juanda, makanya kita berdua emang marah soal laut ini karena ini bukan sekedar petak-petak bagi-bagi lahan. Ngerti nggak sih, ada UNCLOS di situ, ada kedaulatan perairan dan sebagainya. Desentralisasi dalam perspektif NKRI. Kedua adalah evidence based policy. Kebijakan pembangunan harus berbasis pada riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah harus
pembangunan itu di semua bidang kehidupan berbasis pada data yang aktual, akurat, dan relevan. Kita berdua apa? Yang keempat adalah postulat yang penting, bagaimana pembangunan Indonesia betul di era desentralisasi, tapi juga membangun suatu tatanan democratic rural development, karena kita ada pemerintah desa. Jadi jangan berpikir Bang Ihsan cuma sampai sini. Bang Ihsan udah jauh nih, ya. Sebentar lagi ngeluarin solusi-solusi kekinian. Menurut saya penting kiranya sekali lagi apapun yang terjadi pada bangsa ini tidak akan pernah ada perubahan ketika kita hanya mengeluh, ya, bahwa pemikiran itu menjadi penting, tapi pemikiran lebih penting lagi kalau kemudian itu dieksekusi dan kita mencari jalan untuk intervensi keputusan politik. Terakhir, Bang Ihsan sehat selalu, juga bapak-bapak yang ada di sini, panjang umur, ibu juga, karena pemikiran bapak ibu dibutuhkan oleh Republik ini. Teruslah bersuara dan kita sama teriakan untuk yang ini mohon bantuan ya, bongkar pagar laut. Saya minta dibantu ya, terutama yang di Bekasi karena mengganggu zona energi. Terima kasih. Ya itu harus ditangkap. Tapi bongkar dulu Bang. Mbak, instruksi dan satu. Apa? Mbak Oneng setuju nggak kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Wes we. Saya nggak akan jawab di sini, Pak, karena ini adalah bedah bukunya Bang Ihsanuddin Nursi. Nanti bedah buku saya kita jawab ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang DPR bilang tidak. Racikan Berita